Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi' ni'mahu wa yukafi' mazidah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, sampai-sampai tak ada seorang pun di antara kita yang mampu untuk menghitungnya. Sepintar apapun manusia, secanggih apapun teknologi, maka ia tak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi, dan sekiranya kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tak akan mampu untuk menghitungnya. Di antara nikmatnya ialah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir, sehingga kita bisa mendengarkan kultum dari saya. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan Islam dari zaman gelapnya jahiliyah menuju zaman terangnya Islamiyah yang masih kita rasakan hingga saat ini. Dan beliau pula yang telah mendawakan Islam dengan penuh perjuangan dan pengorbanan agar kita masih bisa merasakan manisnya iman dan masih bisa merasakan indahnya Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan kepada para hamba-hambanya untuk melakukan apa saja di dunia ini. Sebagaimana dalam hadis sahih yang datangnya dari malaikat Jibril dan disampaikan kepada manusia terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril mendatangiku lalu ia berkata, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Wahbib man syi'ta fa innaka mafariquh. Dan cintailah siapa yang kamu suka karena sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Dan berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Summa qala, ya Muhammad. Kemudian ia berkata, wahai Muhammad, syaraful mu'mini qiyamuhu bil laili. Kemuliaan seorang mukmin ialah berdirinya untuk salat malam. Wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nasi. Dan keperkasaannya ialah ketidakbutuhannya terhadap manusia. Hadis riwayat Tabrani. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan kepada para hambanya? Karena masih ada pelabuhan terakhir yang harus kita lalui, yaitu surga dan neraka. Surga disiapkan kepada para hamba-hambanya yang melakukan ibadah yang dipenuhi dengan nikmat. Dan neraka disiapkan kepada hamba-hambanya yang hidup sesuka hatinya yang dipenuhi dengan neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jangan kira orang yang rajin bermaksiat lalu datangkan kepadanya azab semisal gempa bumi, lalu ia selamat dari azab tersebut, maka ia juga akan selamat dari azab di akhirat. Maka jawabannya adalah tidak. Sebab bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menangguhkan azabnya, lalu ia akan mendapatkan azab yang lebih pedih di akhirat kelak. Maka sebelum datangnya azab, berhijrahlah, kembalilah kepada jalan cahaya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan rasa taat kepada para hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh dalam bertobat dan berjanji tak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi di kemudian hari. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pernahkah terbesit di dalam hati kita sebuah pertanyaan? Mengapa kalau kita terbangun di jam 7 atau jam 8 pagi, kita merasa rasa takut atau khawatir? Entahkah itu khawatir terlambat ke sekolah ataukah terlambat ke kantor. Akan tetapi ketika kita terbangun di waktu-waktu sepertiga malam, kita tak merasakan apa-apa selain rasa ngantuk yang membuat kita ingin tidur kembali. Padahal di waktu-waktu sepertiga malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun ke langit dunia untuk menerima taubat para hamba-hambanya yang bertobat, untuk mengabulkan permintaan para hamba-hambanya yang memohon kepadanya. Akan tetapi hanya sedikit yang mampu memanfaatkan kesempatan tersebut. Padahal hanya sedikit yang mampu manfaatkan kesempatan tersebut. Padahal sebelum diwajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu, yang pertama kali diwajibkan kepada beliau ialah salat malam. Akan tetapi hanya sedikit yang mengetahui dan hanya sedikit yang mengetahui dan mengerti nasihat malaikat Jibril tersebut.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setiap usaha kita harus dibarengi dengan doa dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan sampai lupa bahwa kita ini adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan saling tolong-menolong dengan sesama. Akan tetapi kenyataannya zaman sekarang ini telah berubah. Banyak orang tidak mengerti dan tidak peduli nasihat malaikat Jibril tersebut. Zaman sekarang banyak orang hidup sesuka hatinya sesuai dengan hawa nafsunya. Sampai ia tak ingat adanya kematian yang selalu mengintainya. Saking tak inginnya mati, yang ada di belakangnya adalah dunia dan dunia. Sampai ia melakukan perkara yang halal sampai hingga berani untuk melakukan perkara yang haram. Zaman sekarang banyak orang yang tenggelam dalam rasa cinta sehingga tak ingin berpisah dengannya. Ketika orang yang ia cintai pergi untuk selamanya, ia pun menangis tak ingin berpisah dengannya. Padahal sewaktu bersama begitu banyak waktu yang terbuang dengan penuh maksiat dan dosa. Dan ketika dirinda kesulitan, ia malah minta pertolongan kepada orang lain dibanding kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah lah sebaik-baik penolong di antara penolong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima. Maka ia akan mendapatkan keberuntungan yang agung. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa hidayah itu mahal. Hidayah hanya didapatkan kepada para hamba-hamba. Hidayah hanya didapatkan kepada para hamba-hambanya yang Allah kehendaki, bukan orang-orang yang kita sayangi. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, tidak akan memberi hidayah kepada orang yang kamu sayangi. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada orang yang ia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan ia lebih mengetahui siapa orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk. Quran surah Al-Qasas ayat 56. Ketika hati kita telah tersentuh dengan hidayah, akan tetapi hidayah itu terlepas lantaran tergoda dengan kemaksiatan yang dahulu kita perbuat, maka itu adalah perbuatan yang sangat merugi, seperti kehilangan dunia dan seisinya. Sesungguhnya tergoda dengan kemaksiatan adalah perbuatan yang sangatlah rugi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwa para nabi dan rasul menjadi mulia karena begitu banyak ujian dan cobaan yang mereka hadapi untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar keimanan seseorang, maka semakin banyak pula ujian yang akan menanti. Maka semakin banyak pula cobaan yang akan menghampirinya. Maka dari itu, maka selalu doa ulul albab, orang-orang yang mempunyai akal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tuzigh qulubana." Mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami ke dalam kesesatan. Ba'da idh hadaitana, setelah kamu memberikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kami karunia di sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya kamulah Maha penerima. Sesungguhnya kamulah Maha pemberi." Quran surah Ali Imran ayat 8. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin maksiat kita telah menjulang tinggi ke langit. Mungkin dosa kita telah meluas hingga mengalahkan luasnya lautan. Mungkin kehinaan diri kita telah memutuskan semangat kita untuk berubah. Mungkin rasa malu kita telah mengurungkan niat kita untuk berhijrah. Akan tetapi jemaah sekalian, kita tak perlu khawatir karena kita masih mempunyai Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah putus karunia-Nya, yang tak pernah menutup pintu maaf-Nya, yang selalu saja rahmat-Nya mengalahkan amarah-Nya. Maka jalan yang terbaik ialah kembali kepada jalan dan syariat Allah Subhanahu wa taala serta mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa, kita tak boleh melepaskan pegangan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wariskan kepada kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jikalau ada benarnya, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salahnya, maka itu datangnya dari diri saya pribadi. Syukran wa jazakumullahu khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.